Setiap manusia itu sudah punya takaran rezekinya masing-masing, ketentuannya masing-masing. Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus takmir Masjid Al-Hikmah beserta imam dan para asatidz, Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan, dalam petunjuk dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat untuk menghadiri panggilan Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim rutin pekanan kita. Mudah-mudahan hal ini menjadi wasilah kita semua bertambah barokah usia kita. Amin. Dan mudah-mudahan juga ketika nanti ajal menjemput kita, kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji bersama, berdiskusi bersama tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan ini, yaitu berbahagia dengan ridho dan qanaah. Bahagia dengan ridha dan qanaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidup di muka bumi ini, kita bekerja, ya, kita beramal, ya, dalam rangka mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kita bertanya kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita, kenapa Anda bekerja keras, banting tulang? Jawabannya, supaya bahagia hidupnya. Apakah benar jemaah sekalian, kebahagiaan hidup itu hanya diukur dengan materi? Tidak, Bu, ya? Tidak. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan kepada kita, ya, syarat kebahagiaan hidup, ya. Mengapa seseorang itu hidupnya tidak bahagia, dan apa syarat-syarat mendapatkan kebahagiaan hidup? Seseorang tidak bahagia hidupnya itu karena 3 hal. Yang pertama, kata beliau, karena adanya rasa takut, cemas, khawatir terhadap dunia.
Orang yang masih punya rasa takut, cemas, khawatir terhadap dunia, maka sulit mendapatkan kebahagiaan hidup. Karena kebahagiaan hidup itu, jemaah sekalian, bukan ranahnya fisik, tetapi ranahnya jiwa dan batin. Maka orang yang masih punya rasa takut, khawatir, dan cemas terhadap dunia, hidupnya sulit bahagia. Kita contohkan jemaah sekalian, orang yang kaya raya, rumahnya megah, mobilnya banyak dan mewah-mewah. Karena mobilnya banyak, sampai-sampai garasinya tak cukup untuk menampung mobilnya yang banyak dan mewah itu. Sehingga kemudian sebagian mobilnya diparkir di halaman rumahnya, tidak di dalam garasi rumahnya. Di malam hari menjelang tidur, ia pasti kepikiran, kira-kira kalau saya tinggal tidur, mobil yang diparkir di depan rumah itu masih ada tidak? Karena ngantuk, akhirnya juga ketiduran, jemaah sekalian. Nah, di dalam tidurnya ia bermimpi. Apa mimpinya? Mobil yang diparkir di halaman dibawa lari maling. Kemudian apa yang terjadi, jemaah sekalian? Ia sontak kemudian terbangun dari tidurnya. Kira-kira, jemaah sekalian, yang pertama kali dilihat itu apa? Apakah ketika bangun di tengah malam itu ke kamar mandi, ambil air wudhu, kemudian sholat malam? Tidak. Yang pertama kali dilihat apa? Yang pertama kali dibuka jendelanya, dan bukanya sedikit-sedikit. Mudah-mudahan mobil saya masih ada. Mudah-mudahan semalam atau tadi itu hanya mimpi. Nah, itu jemaah sekalian. Jadi tidur pun tidak nyenyak. Apakah itu yang disebut dengan kebahagiaan hidup? Semua sepakat akan menjawab tidak. Dan ternyata bahagiaan hidup itu tidak diukur dengan materi. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat pertama kebahagiaan hidup itu adalah zawalul khauf wal hazan. Sirnanya rasa takut, sedih dan khawatir terhadap dunia. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka di dalam surat Yunus ayat 62 Allah menegaskan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menunaikan yang wajib, menyempurnakan dengan yang sunnah, sehingga kemudian ia mendapatkan predikat aulia Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih terhadap dunia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, orang tidak bahagia hidupnya karena apa? Tidak ada ridho dan qanaah dalam dirinya. Ya. Tidak ada ridho dan qanaah. Apa itu ridho? Nerima terhadap ketentuan takdir pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qanaah? Merasa cukup, ya, terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang senantiasa merasa kurang, ya, tidak pandai bersyukur terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Ya, tidak ada rasa qanaah, rasa ridho terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu sudah punya takaran rezekinya
masing-masing. Ketentuannya masing-masing. Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluk Allah, bahkan sampai binatang melata. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Ya. Setiap makhluk, bahkan binatang melata, itu sudah ditentukan takaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu membanding-bandingkan ketentuan rezeki kita dengan ketentuan rezekinya orang lain. Tidak perlu jemaah sekalian. Kalau kemudian kita membanding-bandingkan, maka itu namanya kita tidak qanaah, kita tidak ridho terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rumah sebelah misalnya membeli mobil baru, kita tidak perlu jangan kemudian karena rumah sebelah membeli mobil baru kemudian kita iri sampai jantungan. Apa yang terjadi? Kita kedatangan mobil apa? Mobil ambulans. Rumah sebelah kedatangan mobil baru, rumah kita kedatangan mobil ambulans. Itu gara-gara tidak ridho, tidak qanaah, yang menyebabkan apa? Jantungan. Rumah sebelah beli kulkas baru dan oven baru. Kalau kita membanding-bandingkan, apa yang terjadi jemaah sekalian? Rumah sebelah beli kulkas dan oven baru, yang kedinginan dan kepanasan siapa? Akhirnya apa? Masuk rumah sakit ujung-ujung. Rumah sebelah karena dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bangun rumah baru, meninggikan rumahnya. Maka kita yang tidak qanaah, tidak ridho terhadap ketentuan tersebut, apa yang terjadi? Nah, rumah sebelah bangun rumah, meninggikan rumah, kita yang darahnya meninggi, itu jemaah sekalian yang akan terjadi apabila tidak ada sifat ridho dan qanaah pada diri kita. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang tidak bahagia hidupnya itu karena merasa terbebani dengan ibadah. Ketika datang panggilan sholat, perasaan baru saja sholat kok sudah dipanggil lagi untuk sholat. Ketika bulan suci Ramadan tiba, apa yang terjadi bagi orang yang tidak dapat merasakan nikmatnya ibadah? Perasaan baru kapan itu puasa, ini kok sudah puasa lagi. Nggak bisa ngopi di pagi hari dan seterusnya. Nah, itu orang yang terbebani dengan ibadah, sehingga ketika hadir ibadah-ibadah yang diwajibkan ataupun disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia merasa terbebani. Nah, jangankan menikmati ibadah, justru apa yang terjadi? Merasa terbebani, susah, ya, karena harus melaksanakan perintah ataupun ibadah tersebut. Maka jemaah sekalian, orang yang bahagia hidupnya itu adalah orang yang dapat menikmati lezatnya hidangan ibadah. Dan jemaah sekalian, kalau kita mau jujur, nikmat yang paling lama kita rasakan di dunia ini adalah nikmat merasakan lezatnya ibadah. Mari kita perbandingkan jemaah sekalian. Nikmat dunia apa contohnya? Makan minum. Kita makan makanan kesukaan kita, minum minuman kesukaan kita. Itu kira-kira nikmatnya berapa lama Bapak Ibu sekalian? Berapa Bu? Hanya 5 menit sampai 10 menit. Meskipun ya kita disodorkan makanan kesukaan kita, kalau kita sudah kenyang, kira-kira masih nikmat tidak Bapak Ibu? Sudah tidak nikmat lagi jemaah sekalian. Jadi nikmatnya makan itu ketika apa? Berada di tenggorokan sampai kita kenyang.
Kalau sudah kenyang, makanan senikmat apapun sudah tidak terasa nikmat, tidak terasa lezat. Apalagi dari nikmat dunia, Bapak Ibu sekalian. Hah? Apa? Vulgar banget bapak-bapak ini ya. Ya, vulgar, Pak. Kalau ibu-ibu masih nggak berani vulgar, kata ibu, Pak Ustaz gitu. Nah, saya ingin bertanya, Pak, nikmatnya itu berapa lama? Pak Ustaz kan tahu, katanya ngapain tanya. Nah, kalau sudah selesai, masih nikmat tidak, Bapak Ibu sekalian? Iya. Kalau sudah selesai, sudah tidak. Kok mau nikmat, sudah nggak bisa begitu. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, berbeda dengan ibadah. Kalau kita mampu merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, ya, kita tilawatul Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk sehingga merasakan nikmat, maka selama kita beribadah itu, maka selama itu pula insya Allah kita merasakan nikmat. Maka tidak salah kalau kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa orang yang bahagia hidupnya yang ketiga merasakan nikmat dan lezatnya beribadah. Karena nikmat dan lezatnya beribadah itu berlangsung lama selama kita beribadah. Nah, itu jemaah sekalian. Nah, kemudian kembali kepada tema bahagia dengan ridho dan qanaah. Nah, apa bedanya ridho dan qanaah? Apa jemaah sekalian? Ya. Kalau ridho itu menerima terhadap segala ketentuan pemberian takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau qanaah merasa cukup. Nah, kita membahas ridho dan qanaah ini sangat erat kaitannya dengan materi iman terhadap qada dan qadar. Nah, di dalam bahasan tentang iman jemaah sekalian, bahwa yang harus kita yakini dan percayai terhadap qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala adalah khairuhu wa syarruhu. Bahwa takdir Allah itu bisa berupa sesuatu yang baik, yang enak, bisa juga berupa sesuatu yang tidak baik dan tidak enak. Nah, maka ketika saya membaca beberapa ayat hadits-hadits Nabi dan pendapat para ulama, saya membuat satu skema jemaah sekalian atau bagan, bahwa qada dan qadar itu ada yang baik, ada yang buruk. Ini bahasa Nabi, bukan bahasa saya. Khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa nikmat, bisa juga berupa musibah. Ya, bisa berupa nikmat, bisa juga berupa musibah. Nah, nikmat di dalam bahasa hadisnya itu as-sarra. Di dalam hadis Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Idza asabathu sarra syakara. Orang yang beriman itu apabila diberi nikmat, dharra syakara, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena syukurnya, fakana khairan lahu, ia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabathu dharra, apabila orang yang beriman itu diuji dengan musibah, sabar, ia bersabar, fakana khairan lahu,
dan karena sabarnya ia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Nah, orang yang ketika mendapatkan nikmat kemudian bersyukur, ia mendapatkan kebaikan. Apa lawannya bersyukur? Kufur, ya, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, ya. Dan sebaik-baik syukur itu jamaah sekalian adalah menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh kepada sesama. Itu sebaik-baik cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diberikan nikmat kemudian qanaah, merasa cukup terhadap nikmat itu, maka lagi-lagi ia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak qanaah, apa lawannya qanaah? Tidak merasa cukup, selalu merasa kurang, apa? Tamak. Nah, orang yang tidak qanaah alias tamak, maka selalu akan merasa kurang dan tidak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tamak itu jemaah sekalian, selain tidak pandai bersyukur, ia akan cenderung merugikan orang lain. Mohon maaf jemaah sekalian, bumi itu menjadi rusak karena orang yang qanaah atau karena orang yang tamak? Tamak jemaah sekalian. Bayangkan, ya, beberapa belahan bumi ini menjadi rusak, dibor, digali, diambil kekayaan alamnya, ini oleh orang yang qanaah atau oleh orang yang tamak? Yang tamak jemaah sekalian. Maka ar-ridha wal qanaah, ya, ini kata Imam Ali radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang mulia, itu menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa, ya. Ar-ridha bil qalil atau al-qanaatu bil qalil, merasa cukup terhadap pemberian Allah meskipun hanya sedikit. Nah, ini menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa itu, ya, kenapa kita diperintahkan untuk beribadah? Kenapa jemaah sekalian? La'allakum tattaqun. Seperti puasa yang Allah perintahkan kepada kita, tujuannya la'allakum tattaqun. Bahkan semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah semata, beribadahlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus menjadi orang yang bertakwa? Karena kenikmatan akhirat berupa surga itu Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran. Di antaranya jemaah sekalian, innalil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu kemenangan. Apa kemenangan yang dimaksud? Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun anggur yang indah. Maksudnya adalah surga yang indah kelak di akhirat. Dan surga itu tidak saja berupa pemandangan yang indah yang oleh Allah diilustrasikan, miniaturnya adalah kebun-kebun anggur, tetapi di dalam surga itu juga terdapat kesenangan kaum laki-laki. Apa itu? Wa kawa'iba atraba, bidadari-bidadari yang ibu-ibu semangat. Biasanya bapak-bapak yang semangat gitu. Tapi tenang ibu-ibu sekalian, setelah itu Allah menjelaskan apa?
bahwa surga juga diisi dengan keindahan-keindahan yang menjadi kesukaannya kaum ibu-ibu. Apa itu? Wa ka'san dihaqa. Ya, gelas-gelas, cangkir-cangkir, mungkin juga piring-piring, bahasa kitanya tupperware yang penuh dengan minuman, makanan yang nikmat dan lezat. Jadi ibu-ibu jangan iri kalau kemudian ya di surga itu ada bidadari. Kenapa? Karena di surga juga banyak yang disenangi oleh ibu-ibu, yaitu perabot rumah tangga, pakaian yang terbuat dari sutra, emas, permata, dan seterusnya. Nah, itu jemaah sekalian. Jadi sempurna di dalam Al-Quran ilustrasi tentang keindahan surga. Jadi jangan hanya melihat kok hanya bidadari Pak Ustadz, kok nggak ada bidadari. Ya mohon maaf, ya dalam banyak riset disebutkan bahwa perempuan itu cukup dengan satu suami. Nah iya, makanya nggak perlu bidadari. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada sifat toma itu jemaah sekalian. Nah, jadi sifat toma itu berarti bukan ciri orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu sifatnya qanaah dan ridho. Saya memberikan ilustrasi alegori, Ustaz. Jadi kalau dicari dalilnya hadisnya nggak ketemu. Cuman ini sebuah majas alegori. Jadi saya ilustrasikan begini. Kalau orang yang tamak ini dimasukkan ke dalam surga, maka surga bisa jadi tidak indah. Kenapa? Tanah-tanah di surga akan dibor, akan dicari. Ya, kekayaan alamnya. Itu jemaah sekalian. Kemudian ridho. Ridho tadi dimaknai apa jemaah sekalian? Menerima terhadap segala ketentuan pemberian takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menerima tentu harus diuji. Dengan apa? Ad-dharra. Makanya di dalam hadis Muslim tadi, orang yang beriman itu idza asabathu dharra, apabila ditimpa musibah, sabara, ia bersabar. Dan karena sabarnya, fakana khairan lahu, ia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang untuk disebut memiliki sifat ridho tentu harus diuji dengan musibah, dengan dharra. Apa lawan dari sifat ridho? Tidak menerima. Apa jemaah sekalian? Lawan dari sifat ridho. As-sukhtu, al-ghadab, marah. Jadi orang yang suka marah-marah berarti dia tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mewanti-wanti kepada kita dalam hadis yang dihafalkan oleh anak-anak kita, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kemudian sabar. Apa bedanya sabar dengan ridho? Apa jemaah sekalian? Bedanya sabar dengan ridho. Ini saya baca dalam beberapa kitab seperti yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini sangat menarik sekali untuk kita diskusikan bersama dalam kesempatan ini jemaah sekalian, bahwa ridho dan sabar itu ada kemiripannya tetapi tidak persis sama. Yaitu seseorang ketika ditimpa musibah, kira-kira rasanya sakit nggak jemaah sekalian? Nah, kalau ditimpa musibah merasakan sakit kemudian tidak terima dengan musibah itu namanya jazua, berkeluh kesah, lawan daripada sabar. Tapi kalau kemudian ia ditimpa musibah dan menerima musibah itu, ya, ditimpa musibah tentu merasakan sakit. Kemudian ia menerima musibah itu meskipun terasa sakit,
maka itu disebut dengan orang yang sabar. Dan sabar itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib jemaah sekalian. Artinya apa? Orang yang ketika ditimpa musibah, ia tidak sabar, ia berkeluh kesah, maka ia berdosa. Sementara orang yang bersabar terhadap musibah yang menimpa, ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ridho. Ridho itu sama dengan sabar. Nerima terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman posisinya, makomnya itu di atas sabar. Ridho itu. Jadi ridho itu sabar wa ziyadah, sabar dan lebih daripada sekedar sabar. Apa maksudnya jemaah sekalian? Kalau orang yang sabar itu masih merasakan sakit ketika ditimpa musibah, kemudian ia berusaha untuk menerima, tidak berkeluh kesah, dia bersabar. Nah, orang yang ketika ditimpa musibah kemudian ridho, maka ia tidak merasakan sakit. Jadi ketika ditimpa musibah kemudian ridho terhadap musibah itu, maka orang itu tidak merasakan sakit. Paham jemaah sekalian? Bisa dipahami? Jadi ketika kita ditimpa musibah dan kita ridho menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho terhadap musibah yang menimpa itu, nah, maka kita makomnya sudah tidak lagi sabar, tetapi di atasnya, yaitu apa? Ridho. Sabar wa ziyadah. Sabar dan lebih daripada sekedar sabar. Itu jamaah sekalian. Itu makom ridho di atas sabar. Ini kata Ibnu Utsaimin dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang yang ridho itu ya tidak lagi merasakan sakit terhadap musibah yang menimpa. Dan ada lagi makom di atas ridho. Apa kira-kira makom di atas ridho? Syukur. Betul, syukur jemaah sekalian. Ya. Jadi syukur itu makom di atas ridho. Ya. Seperti apa contoh orang yang sampai pada makom syukur? Nah, orang yang sampai pada makom syukur ketika diuji dengan musibah tidak lagi merasa sakit, justru senang diuji dengan musibah, bersyukur. Kenapa jemaah sekalian? Karena dengan musibah yang menimpa itu, ia yakin Allah akan memberikan kebaikan yang lebih banyak. Itu jemaah sekalian. Dan ini memang tidak mudah. Karena rata-rata orang yang ketika diuji dengan musibah, itu yang banyak apa? Mengeluh. Jadi proses untuk menjadi sabar saja tidak mudah. Karena yang banyak itu mengeluh. Sakit kemudian mengeluh. Nah, sabar itu ketika ditimpa musibah terasa sakit, tapi kemudian ia berusaha untuk tidak mengeluh, maka itu namanya sabar. Dan ketika ia menerima dan tak lagi merasakan sakit, itu namanya sampai pada makom ridho. Dan ketika ditimpa musibah justru bersyukur kepada Allah, maka makomnya di atas lagi, ya, yaitu makom syukur. Di atasnya makom ridho. Kalau kita ilustrasikan begini jemaah sekalian, orang yang jazua kemudian sabar, ridho, syukur, contohnya begini. Bapak Ibu pernah ketinggalan pesawat. Nah, kalau ketinggalan bis Damri saya pernah. Dan ternyata saya kok sampai pada makom sabar belum. Kenapa? Saya marah itu kondektur. Kenapa nggak ngasih tahu ke saya? Wah, berarti belum sampai pada makom sabar. Kenapa? Masih mengeluh. Nah, contoh orang ketinggalan pesawat jemaah sekalian. Orang yang ketinggalan pesawat, sakit nggak rasanya? Sakit. Nah, kalau merasakan sakit, maka makomnya antara jazua dan sabar. Kalau ngeluh karena ketinggalan pesawat, maka ia tidak sabar. Kalau tidak ngeluh
merasakan sakit tapi berusaha untuk bersabar, maka ia ada pada makom sabar. Sabar. Ini sudah ketentuan dari Allah. Meskipun terasa sakit. Nah, kalau kemudian ketinggalan pesawat, tidak mengeluh, tidak merasakan sakit, pasrah saja kepada Allah, ridho terhadap ketentuan, maka sampai pada makom ridho. Nah, ada orang yang ketinggalan pesawat justru senang, jemaah sekalian. Tapi rata-rata senangnya itu setelah apa? Setelah kejadian sesuatu. Pernah nggak mendengar kisah orang ketinggalan pesawat dan ternyata pesawatnya itu jatuh, jemaah sekalian? Nah, seperti itu barangkali, cuman dirasakannya di awal. Jadi ketika ketinggalan pesawat, alhamdulillah, mungkin ini yang terbaik. Siapa tahu pesawat itu tidak baik untuk saya, kan begitu. Itu jemaah, jangan kemudian mendoakan kayaknya pesawat itu akan jatuh nanti. Ini namanya mendoakan gitu ya. Ya, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jemaah sekalian, apa yang terjadi itu tidak lepas dari catatan takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita harus berhusnudzon kepada Allah. Ya, kalau bukan takdirnya tidak akan terjadi. Dan kita juga harus meyakini dan berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan memberikan jodoh yang terbaik untuk kita. Ini nasihat barangkali bagi yang sedang mencari jodoh, begitu ya. Dan kita doakan mudah-mudahan ya jemaah kita yang barangkali sedang mencari jodoh ya mendapatkan jodoh terbaik, jodoh yang abadi dunia sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan baik jemaah sekalian, saya kira demikian yang dapat kita kaji, kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada diskusi, nah silakan jemaah sekalian. Ya, silakan. Baik, takdir dengan nasib. Ya, nasib itu bagian itu berarti ya takdir, kan begitu ya. Kalau kita bicara tentang nasib, tentang rezeki salah satunya jemaah sekalian, maka para ulama dari dulu itu punya pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan nasib itu harus dicari. Ada yang mengatakan nasib itu datang dengan sendirinya, datang tanpa sebab. Kisah yang sangat populer, dialog antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Malik, wahai muridku, rezeki itu datang tanpa sebab. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, oh tidak wahai guruku, menurut saya rezeki itu harus diupayakan. Mohon izin guruku, saya akan mencoba untuk membuktikan apa yang saya sampaikan ini. Ya silahkan. Nah, Imam Asy-Syafi'i ingin mendapatkan anggur. Maka kemudian dia mencari orang yang sedang panen anggur. Ketika didapat, ia minta izin untuk ikut apa? Membantu memanen anggur, upahan, supaya nanti dapat upah berupa anggur. Selesai panen, betul, mendapat 2 ikat anggur. Kemudian 2 ikat anggur itu dibawa menghadap ke guru beliau Imam Malik. 1 ikat diberikan. Wahai guruku, ini yang saya sampaikan kemarin, bahwa untuk mendapatkan anggur saya harus berikhtiar, saya harus bekerja, saya harus berusaha. Monggo guruku, silahkan dinikmati anggurnya, dinikmati. Kemudian apa kata Imam Malik? Ini juga yang saya sampaikan kemarin, bahwa kadang rezeki itu datangnya tanpa sebab. Saya tidak bekerja tapi saya makan anggur. Itu jamaah sekalian. Jadi monggo diikhtiarkan rezeki. Kalau kemudian kita tidak berikhtiar kok dapat. Nah, itu berarti sama dengan teorinya Imam Malik. Dan mudah sekali, kita tak perlu ikhtiar dan insya Allah kita akan dapat rezeki. Mudah caranya jemaah sekalian. Tahu nggak caranya? Jadilah orang sakit. Jadilah orang sakit. Ayo, pengalaman sakit, diopnam di rumah sakit,
Nah, orang nengok kira-kira tangan kosong nggak Mas? Tidak, bawa oleh-oleh. Bahkan orang sakit itu rezekinya bukan hanya datang, tapi maksa. Maksa aja Mas kalian. Soalnya saya pernah sakit. Ya, makan sesendok, 2 sendok sudah kenyang, udah nggak enak. Apa kata istri saya? Ayo Bi, 2 sendok kok sudah kenyang, ayo tak suapin, ayo tak suapin katanya. Jadi saya batin ini rezeki kok maksa ya kan? Itulah contoh rezeki yang memaksa. Kita nggak mau bahkan maksa masuk. Itu saya kira Ustaz. Ya silakan. Waalaikumsalam. Seperti di luar ini sih, seperti itu takbir bukan seperti yang ditumbalkan orang yang banyak cerita meninggal karena ditumbalkan itu masuk takbir atau bagaimana? Seluruhnya itu kemana? Gitu. Kalau bicara tentang ruh ini bicara sesuatu yang mistis. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, ruh ini urusanku. Allah tidak akan memberikan pengetahuan tentang ruh kepada manusia illa qalila, kecuali hanya sedikit. Kita ambil contoh yang lain saja barangkali ya. Misalnya orang penyihir lah begitu ya, penyihir. Nyihir orang supaya sakit dan seterusnya. Ini yang lebih konkret begitu ya, lebih kelihatan lah begitu ya. Nah, semua itu tidak akan terjadi kecuali takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdir dari Allah, baik maupun buruk, kedua-duanya punya 2 potensi jamaah sekalian. Takdir baik berupa nikmat. Kalau kita bersyukur, kita dapat pahala. Kita kufur, kita dapat dosa. Begitu pula dengan takdir buruk berupa musibah misalnya. Kita bersabar dapat pahala, kita mengeluh dapat dosa. Jadi antara ya nikmat ataupun ujian itu sebenarnya sama saja. Sama-sama punya 2 peluang. Peluang mendapatkan kebaikan, peluang mendapatkan keburukan. Maka orang yang bekerja pada aspek yang dilarang oleh agama seperti dukun, sihir. Nah ini kan dosa besar, jelas sekali ayat dan hadisnya. Jelas sekali. Karena ia berkolaborasi dengan setan, dengan jin jemaah sekalian. Ini dosa besar. Bahkan kata Nabi, orang yang percaya atau datang pada dukun, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya dosa perdukunan. Nah, Ustaz, kok bisa terjadi? Berarti Allah menghendaki. Ingat bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ya, orang yang melakukannya meskipun kemudian dapat izin terjadi, ia akan mendapatkan dosa yang besar. Dan kita kembali kepada konsep hadis Muslim tadi, bahwa nikmat maupun ujian itu peluangnya sama. Kalau kita diuji dengan sakit, maka kita punya peluang mendapatkan makom sabar. Bahkan makom di atasnya sabar yaitu ridho. Bahkan di atasnya lagi yaitu syukur. Karena kita tidak akan sampai pada makom sabar, ridho maupun syukur kalau tidak diuji dengan musibah. Nah, itu dia Mas. Ya, saya kira demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الريح قوية جبتك النار